Halo semuanya, perkenalkan namaku Wandi Ardiansyah Lubis. Jadi pada video kali ini aku ingin menjelaskan tentang beberapa poin seperti unsolved metric, lalu yang kedua adalah analisis perusahaan Horas Sejahtera, dan juga yang terakhir adalah timeline pertumbuhan strategis Horas Sejahtera pada kurang lebih 1-3 tahun. Nah, sebelum membahas tentang beberapa poin tadi, aku ingin menjelaskan tentang company profilku. Jadi di sini company profilku adalah Horas Sejahtera ini sebuah perusahaan keluarga sebenarnya yang bergerak di sektor perkebunan. Nah, kami memproduksi khususnya dalam produksi biji kopi Arabica, Gayo Aceh, dan juga Yellow Caturra. Nah, sebenarnya awal mulanya Fembusku ini berdiri dengan memiliki perkebunan kelapa sawit. Tapi pada tahun 2021 kami mulai fokus atau ekspansi ke perkebunan kopi. Nah, kami berdiri sebenarnya pada tahun 2014. Oke, mungkin sedikit itu aja tentang company profilku. Aku langsung aja membahas tentang yang pertama, unsolved metric. Jadi di sini daftar produk utama Horas Sejahtera adalah kami memproduksi atau memproses produk kopi green beans, yaitu kopi Arabica Sumatera, lalu yang kedua adalah kopi Arabica Gayo Aceh, dan yang ketiga adalah Yellow Caturra. Nah, untuk segmentasi pelanggan, kami itu fokus untuk saat ini adalah B2B dengan faktor dan keterangan sebagai berikut. Untuk umur, kami itu menargetkan kurang lebih 30-50 tahun dengan kategori pelaku bisnis distributor kopi, supplier kopi, dan juga pabrik lokal. Untuk lokasi kami sendiri yang seperti tadi saya jelaskan adalah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman. Nah, untuk perilaku pembelian, sebenarnya kami itu spesifik lebih di konsisten supply. Kedua adalah repeat order yang terus-menerus. Lalu yang ketiga adalah harga yang kompetitif. Dan keempat adalah fokus pada kuantitas. Mengapa demikian? Karena kami lagi fokus untuk istilahnya kayak membuang cepat lah hasil panen kami. Seperti itu sih. Oke, apakah strategi market development ini selaras dengan visi, misi, dan nilai keluarga? Jadi untuk unsolved metric ini saya memilih market development sebenarnya. Nah, pertanyaan itu apakah selaras dengan visi dan misi keluarga? Aku bisa menjawab iya. Mengapa selaras? Karena yang pertama aku ingin menjelaskan tentang visi, misi, dan nilai keluarga. Visi, menjadi penyedia kopi berkualitas dari Sumatera Barat yang dikenal di pasaran nasional dan internasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga kualitas, dan memperluas jaringan distribusi. Untuk nilai keluarga sendiri, yang pertama adalah kejujuran, keberlanjutan, kolaborasi komunitas, dan kerja keras. Di kejujuran ini, itu menurut saya adalah sangat selaras dengan strategi yang saya pilih. Apakah founder mendukung tentang perubahan ini? Ya, founder mendukung. Mengapa demikian? Karena jujur aja, saya sendiri sudah ditugaskan lebih tepatnya sudah ditugaskan oleh orang tua saya sebenarnya untuk langsung turun langsung mengembangkan produk atau mengembangkan pasar produk green beans ini ke segmen-segmen yang lebih luas lagi. Target kami adalah kami ingin memperluas ke luar Pulau Sumatera. Target kami adalah ke luar Pulau Jawa. Nah, spesifik kami ingin fokus kepada roastery dan pelanggan B2B yang ada di Jawa Timur sebenarnya. Sekarang kita membahas tentang analisis perusahaan Horas Sejahtera. Yang pertama adalah pemasaran. Brand positioning kami saat ini adalah pemasok green beans untuk pabrik lokal yang ada di Kota Lubuk Sikaping, Provinsi Sumatera Barat. Target kami sekarang sebenarnya pabrik lokal yang menerima hasil komoditas campuran atau RUT. Mengapa demikian? Karena jujur aja untuk belajar tentang grinding segala macam itu masih perlu training beberapa kali lah. Jadi untuk saat ini kami memang fokus untuk pembuangan hasil panennya itu ke arah campuran atau RUT.
Oke, untuk pemasaran digital, sebenarnya kami memiliki dua platform. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah LinkedIn. Tapi jujur aja, sebenarnya kami masih belum fokus untuk mengerjakan dua platform tersebut. Karena sebenarnya kami ingin fokus kepada pembuangan hasil panen untuk B2B sebenarnya. Tapi sebenarnya kami sudah memiliki platform ini, dua akun ini, dengan tujuan sebenarnya untuk portofolio dan juga testimoni pelanggan. Nah, harapan kami sebenarnya adalah portofolio dan juga testimoni ini itu bisa dilihat secara langsung oleh pelanggan-pelanggan baru kami. Jadi ketika kami menggayat pelanggan baru, entah itu B2B atau B2C nantinya, mereka bisa lihat secara mudah lah untuk aksesnya ke platform dua ini. Lalu untuk operasional, sebenarnya yang pertama itu kami ingin mengurangi pemborosan di proses sortir manual dengan pelatihan petani dan juga SOP yang jelas. Karena jujur aja untuk saat ini SOP kami itu masih terlalu sederhana. Kedua adalah proses pengiriman green beans itu masih dilakukan berdasarkan PO. Karena sebenarnya kami belum memiliki stok atau stok supply yang lebih. Nah, harapan kami ingin merubah pengiriman atau proses transaksi ini itu dengan memiliki stok yang lebih. Jadi arahnya ke pembelian gudang misalkan seperti itu. Untuk HRD atau spesifik struktural organisasi dan juga strategi rekrutmen. Jadi di sini struktur organisasi kami itu masih sebatas founder, kepala operasional dan juga pemasaran. Lalu yang terakhir adalah keuangan atau administrasi. Nah, kami sebenarnya ingin berencana untuk memisahkan nih antara kepala operasional dan juga kepala marketing atau pemasaran. Untuk strategi rekrutmen, kami itu fokus kepada kompetensi inti sebenarnya. Contohnya komunikasi atau spesifik ke arah sales. Lalu pemahaman tentang kopi, spesifik lagi ke arah proses produksi. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah cara marketing sebenarnya. Terus rekrutmen ini kami ingin fokus kepada orang-orang atau warga lokal yang ada di sana. Nah, sebenarnya kami tidak membatasi untuk merekrutmen orang lokal aja, tapi kami ingin fokusnya kepada orang-orang atau warga atau masyarakat sekitar. Oke, kita sudah masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu timeline pertumbuhan strategis oleh Horas Sejahtera dalam kurun waktu 1-3 tahun. Di sini saya sudah membuatin tabel. Untuk tahun 2025, strategi kami adalah memperluas pasar atau market development itu sendiri. Jadi aktivitas utama kami itu yang pertama menjalin relasi dengan roastery dan juga distributor di Jawa Timur. Tadi yang sempat saya bilang adalah spesifik di wilayah Jawa Timur ya. Lalu yang kedua adalah mengirim sampel. Mengirim sampel ini sebenarnya sepele ya atau hal-hal kecil, tapi untuk pelanggan atau mitra kami lah ya, itu sangat menguntungkan lah, sangat bermanfaat lah gitu. Ketiga adalah membangun kehadiran digital melalui Facebook dan juga LinkedIn tadi. Sebenarnya tadi yang sudah saya bilang itu adalah untuk portofolio dan juga testimoni. Nah, sebenarnya strateginya itu kami ingin bukan sekedar sih untuk posting hasil pengiriman. Lalu yang kedua ini yaitu yang tadi testimoni dan juga membangun portofolio tadi. Oke, tahun 2026 tahun kedua itu kami ingin fokus kepada strategi penguatan operasional atau supply chains. Nah, yang pertama aktivitas utama kami adalah membangun gudang yang sempat tadi saya bilang, membangun gudang kecil untuk penyimpanan green beans. Jadi ini itu sangat memudahkan kami sebenarnya untuk memiliki gudang ini, memudahkan kami untuk arah operasional karena ketika hasil panen itu
kurang tahun-tahun, misalkan tahun ini hasil panen kurang nih gitu kan, kami udah memiliki stok lebih nih di gudang. Jadi ketika ada pengiriman atau kontrak dalam arah B2B, kita tuh masih terselamatkan lah untuk hasil panennya gitu kan, terselamatkan untuk supply barangnya, seperti itu sih. Kedua adalah membeli hasil panen dari petani lokal atau di luar kebun kami. Nah, strategi ini itu mengapa saya ambil, karena kami ingin fokusnya adalah memiliki supply yang banyak agar bisa memperluas pasar yang selebar-lebarnya lah. Dan yang kedua adalah kami ingin juga membangun, seperti visi dan misi kami, mengajak para petani-petani lokal ini untuk lebih baik lagi lah, lebih berkembang lagi lah gitu. Jadi kita naiknya ya juga bareng-bareng gitu loh. Yang ketiga adalah menyusun sistem logistik sederhana untuk pengiriman antar kota. Jadi ini spesifik lebih ke akomodasi sebenarnya. Baik, tahun 2027, tahun terakhir ini, tahun ketiga lah, bukan tahun terakhir. Strateginya adalah peningkatan kredibilitas dan akses pasar baru. Oke, aktivitas utamanya adalah di sini yang pertama mengajukan sertifikasi organik atau fair trade. Sertifikasi ini itu sebenarnya dibutuhkan untuk legalitas perusahaan kami, dan juga untuk kemudahan ekspor, seperti itu sih. Kedua, mengikuti event kopi nasional ataupun internasional. Contohnya seperti yang kemarin itu World Coffee yang ada di Jakarta. Nah, event-event seperti ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi kami. Karena apa? Karena itu adalah akses atau wadah untuk menggait pasar-pasar baru. Yang terakhir adalah mempersiapkan katalog dan juga profil produk untuk event lelang kopi. Nah, ini tuh kami ingin sebenarnya lebih ke arah untuk bisa lebih profesional lagi sih. Jadi ketika kami mengikuti event lelang kopi atau event seperti World Coffee di Jakarta kemarin, itu kami sudah siap betul-betul gitu, siap secara profesional gitu. Jadi ketika ada pelanggan baru datang atau kayak visit ke booth kami misalkan, itu kami kelihatannya memang sangat profesional gitu loh teman-teman. Baik, untuk refleksi pembelajaran dan juga harapan untuk perusahaan keluarga gue adalah aku belajar bahwa menjalankan perusahaan keluarga itu membutuhkan strategi yang terstruktur, adaptasi terhadap pasar, dan juga komitmen pada nilai-nilai inti. Jadi dengan harapan ini aku berharap, atau kami lah sekeluarga itu berharap Horas Sejahtera ini dapat bertumbuh berkelanjutan dan juga menjembatani para petani-petani lokal dengan pasar yang lebih luas. Nah, serta menjadi contoh bisnis keluarga yang modern dan berdaya saing. Ya, spesifik aja lah, nggak usah jauh-jauh untuk bagian di wilayah Sumatera Barat aja lah. Kami berharap kami bisa menjadi contoh bisnis, contoh perkebunan yang memiliki teknik atau budidaya modern dan juga berdaya saing. Oke, mungkin itu aja dari aku selaku penerus dari family bisnisku sendiri. Barangkali ada salah kata atau kalimat yang kurang enak, mohon maaf. Cukup aja dari aku. Sekian, terima kasih. Cheers.